Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufi Pratama. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dari uh, apa hasil tugas MPTI, yaitu ini studi literatur dan latar belakang penelitian tugas yang itu berjudulnya analisis kualitas jaringan WiFi 2.4 GHz dan 5 GHz berdasarkan variasi dan jarak di lingkungan rumah. Nah, jadi pada untuk presentasi ini saya membagi jadi 5 bagian utama. Ini akan pertama menjelaskan latar belakang itu yang menjadi dasar. Yang kedua, kajian studi literatur dari 5 jurnal referensi. Ketiga itu ada kesenjangan penelitian yang ditemukan. Keempat, ini ada nilai inovasi dari penelitian ini sendiri. Dan terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai. Kita langsung masuk pada selanjutnya adalah studi literatur. Jadi di era saat ini WiFi bukan lagi sekedar fasilitas itu tambahan, tapi WiFi sudah menjadi tentu kebutuhan pokok di dalam hampir semua rumah tangga. Sejak tren bekerja dari rumah, itu zaman-zaman pandemi, dan kita belajar daring juga semakin meluas. Kualitas koneksi WiFi itu di dalam rumah juga menjadi faktor yang benar-benar mempengaruhi aktivitas produktivitas kita dalam sehari-hari. Bahkan sekarang hampir semua router yang dijual itu di pasaran sudah mendukung teknologi dual band. Itu yang artinya router rout, rout, apa, eh, rout, router itu bisa memancarkan dua frekuensi sekaligus, yaitu 2.4 GHz dan 5 GHz. Untuk secara teori 5 GHz ini lebih cepat, tapi jangkauannya lebih pendek dan lebih mudah terhalang dinding. Sedangkan 2.4 GHz ini lebih lambat, tapi jangkauannya itu lebih jauh dan lebih bisa menembus penghalang. Untuk permasalahannya sendiri ini banyak pengguna rumahan yang tidak tahu kapan harus pakai 2.4 GHz dan kapan harus pakai 5 GHz gitu. Karena terdengar apa ini apa eh, tanpa itu karena terdengar itu tanpa biasa lebih tanpa mempertimbangkan jarak dari router atau ada tidaknya itu dinding di antaranya. Nah, akibatnya koneksi itu jadi tidak optimal. Padahal sebetulnya bisa lebih baik kalau tahu cara memilih frekuensi yang tepat untuk sesuai kondisi fisik itu rumah masing-masing. Jadi, oh, nah ini untuk saat berikutnya ini research gapnya. Jadi untuk jurnal pertama ini, jurnal pertama itu dari Yusantono dan Surya Asih ini tahun 2020. Ini mereka membandingkan kualitas WiFi 2.4 dan 5.3 GHz menggunakan metode QoS secara umum di lingkungan indoor. Hasilnya itu konsisten dengan teori 5.3 GHz unggul di jarak dekat, tetapi 2.4 GHz lebih stabil dari jarak bertambah. Jurnal kedua dari Prasetyo itu mereka lebih spesifik menguji pengaruh penghalang kaca terhadap kualitas sinyal. Temuannya menarik, itu sangat menarik. Nah, jadi temuannya itu kaca ternyata itu lebih banyak melemahkan sinyal 5 GHz itu dibanding 2.4 GHz. Karena panjang gelombang 5 GHz yang lebih pendek itu lebih mudah terserap material. Nah, untuk yang jurnal ketiga itu dari Cozinul 2023, tahun 2023, mereka itu menguji di skenario tethering perangkat mobile. Itu meskipun skenario-nya ini berbeda,
ini apa polanya ini tetap sama. Jadi 5 gadget itu unggul di dekat, sangat unggul di jarak dekat. Nah, 2.4 gadget ini lebih ke konsisten di jarak yang lebih jauh. Itu untuk jurnalnya Kozinul. Yang jurnal keempat itu dari Fauzan tahun 2024. Nah, yang paling dekat dengan konteks penelitian ini adalah paling dekat dengan konteks penelitian saya pribadi karena mereka ini menguji di lingkungan rumah tinggal dan berfokus pada variasi jarak. Hasilnya itu hasilnya sendiri itu menemukan korelasi negatif yang jelas antara jarak dan kualitas sinyal. Nah, untuk jurnal kelima ini dari Jasari tahun 2024, ini mereka melakukan pengujian komprehensif di berbagai konfigurasi ruangan indoor dan bisa menyimpulkan bahwa 5.GHz itu hanya benar-benar unggul di area terbuka, sementara untuk 2.4GHz-nya jauh lebih andal di ruangan tertutup dengan penghalang. Di sini ada satu pola sekaligus yang menjadi celah penelitian yang belum itu terisi. Jadi masing-masing jurnal ini hanya menguji satu variabel pada satu waktu. Nah, Yusantoro ini menguji tanpa kontrol itu lingkungan yang ketat. Untuk Prasetyo hanya menguji kaca, Paujian hanya menguji jarak. Jadi ini tidak ada satupun yang menggabungkan variasi jarak dari berbagai jenis penghalang secara bersamaan dalam satu eksperimen yang khusus dilakukan di rumah. Nah, padahal yang pada kenyataannya itu di rumah, jarak dari penghalang itu harusnya apa? Tidak pernah berdiri sendiri. Ketika kita berada di kamar tidur yang jauh itu dari router, itu pastinya kita tidak hanya terpisah oleh jarak, tetapi juga oleh dinding yang mungkin itu lebih dari satu lapis dengan material yang bisa itu berbeda-beda. Jadi menguji keduanya itu secara terpisah ini menghasilkan data yang kurang mempresentasikan dalam ini kondisi nyata. Untuk selanjutnya, jadi inilah nilai inovasi penelitian saya. Jadi mengintegrasikan variasi jarak dan variasi jenis material penghalang, mulai dari tanpa penghalang dinding kayu hingga dinding beton dalam satu rancangan yang sistematis dan dilakukan khusus di lingkungan rumah. Nah, selanjutnya ini dari dari latar belakang dan research gap yang sudah ditampilkan tadi, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu membandingkan kinerja QoS Wi-Fi 2.4 GHz dan 5 GHz pada berbagai kondisi jarak. Ya, untuk yang kedua, ini mengukur eh, pengaruh jenis material penghalang terhadap degradasi sinyal. Untuk yang ketiga, mengidentifikasi kondisi di mana masing-masing frekuensi paling optimal. Dan keempat, ini merumuskan rekomendasi praktis bagi pengguna WiFi di rumah. Nah, ke dari sisi metodenya, saya di sini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif dengan mengukur 5 parameter QoS, yaitu throughput, delay, yaitu jitter, packet loss, dan RSSI. Pengujian itu dilakukan akan pada 5 titik jarak yang berbeda dengan 3 kondisi penghalang dan setiap itu scenario diulang. Untuk itu memastikan memastikan konsistensi data yang diperoleh. Sekian apa yang bisa saya presentasikan. Saya berharap ini penelitian ini dapat mengisi kesenjangan penelitian terdahulu dengan menghasilkan data yang
lebih representatif mengenai kinerja WiFi di lingkungan rumah. Bila ada penempatan kata atau kurangnya kata selama presentasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.